apakah ada kasus hukum yang melibatkan pasangan Deddy Rahim dan Gina Mutakin sejauh ini di ChatGPT? Aib Zakinya menuntut ganti rugi ya. Berarti Aib Zaki yang dirugikan apa gimana nih? Saat ini tidak ada informasi menunjukkan bahwa sesuatu terlibat langsung. Ini saya highlight nih pemeriksaan oleh KPK di Bogor nih, entah kenapa bupatinya tuh selalu korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah pilkada kemarin udah selesai dan sekarang masih menunggu pelantikan. Dan ada beberapa juga wilayah yang masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi ya teman-teman. Nah hari ini sudah nggak ada narasumber dan digantikan dengan ChatGPT aja ya. Di kemarin itu Band juga podcast dengan beberapa calon kepala daerah ya, dari Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, terus Kabupaten Cianjur. Tapi memang nggak semuanya sih, kayak Kabupaten Cianjur kita cuma dapat Dr. Eva, Wahyu Ramzi nggak dapat, apalagi Pak Herman ya dengan Haji Ibang nggak dapat. Di Bogor pun ada 5 calon wali kota, kemarin hanya 3 yang dapat kesempatan untuk wawancara. Untuk Kabupaten Bogor hanya Kang Bayu, kemarin tuh Kang Bayu Syah Johan. Kalau Rudi dengan Jarwo Ade nggak berkesempatan. Dan Sukabumi pun alhamdulillah Sukabumi dapat semua, cuma kadang dapat bupatinya, yang sebelah ini dapat wakilnya gitu wawancara. Ya alhamdulillah. Nah kita hari ini kan kemarin kalau podcast dengan mereka kan nggak, saya menanyakan apa yang akan dilakukan ke depan, terus visi misi program yang ditawarkan, dan kita mengupas ya sedikit lebih dalam berbicara dengan mereka. Nah kan mengenai rekam jejak itu kan ada baik ada buruk. Nah nggak mungkin saya menanyakan ke mereka itu, Bapak dulu apa keburukannya? Ya mungkin ada yang jawab, mungkin ada yang nggak jawab juga. Nah, makanya kita edisi ya. Kali ini kita akan bahas itu ya, tapi dengan ChatGPT. Nah ini dia. Ini udah masuk ChatGPT. Nah ChatGPT ini kan AI ya teman-teman ya. Kita coba aja deh kayak ini deh. Sekarang coba kita mulai dari mana ya? Dari Bogor dulu deh. Yang sekarang tuh pemenangnya adalah Kang Deddy Rahim Jenal Mutakin. Nah kemarin tuh saya podcast dengan Pak Deddy, tapi nggak berkesempatan dengan Jenal Mutakin. Coba kita cari ya Jenal Mutakinnya. Adakah mendarat Jenal Mutakin? Ya benar nggak sih? Tulisannya benar nggak? Saat ini tidak ada informasi menunjukkan terbaru. Oh, kalau sesuai ChatGPT nggak ada teman-teman, nggak ada, baru sebatas tuduhan tidak berdasar, fitnah dan tidak didukung oleh bukti atau fakta. Ini kata ChatGPT, ini sumbernya dari, coba kita klik ya, jabar.jpnn. Oh jadi ChatGPT itu ngambil dari web, berdasarkan web. Oke, Jenal Mutakin hanya fitnah dan tidak didukung oleh bukti atau fakta. Kita, Pak Deddy, apakah ada kasus hukum yang melibatkan Deddy Rahim? Saat ini tidak ada informasi menunjukkan bahwa Deddy Rahim terlibat kasus hukum, namun Rahim Mutakin pernah menjadi sasaran kampanye hitam, menuduh mereka terlibat kasus korupsi pembangunan jembatan Otista. Tetap saya pernah baca itu tuduhan kasus korupsi pembangunan jembatan Otista, tapi ini tim advokasi dan hukum itu tuduhan dan fitnah kembali lagi ya. Jadi
pasangan Deddy Rahim dan Gina Mutakin sejauh ini di ChatGPT nggak ada kasus hukum ya. Oke, kita pindah ke wali kota Sukabumi. Itu yang menang Aib Zaki dan Bobi Maulana ya. Kalau Kang Bobi sih kayaknya masih baru di politik, kayaknya nggak ada dosa politik ya. Coba kita Aib Zaki ya, apakah ada kasus hukum yang melibatkan Aib Zaki? Nah, Aib Zaki pernah terlibat kasus hukum terkait gugatan pada Alpindo Mitra Baja. Dalam gugatan tersebut Aib Zaki ganti rugi material. Oh, jadi Aib Zaki menuntut ganti rugi 20 miliar dan material 1 miliar. Selain itu, Badan Pengawas Bawaslu pernah melakukan kajian mendalam terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan pasangan. Bawaslu melakukan kajian mendalam terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Namun hingga saat ini tidak ada informasi menunjukkan bahwa terlibat dalam kasus hukum lain yang telah diputuskan oleh pengadilan. Ini sumbernya dari Jurnal Sukabumi, terus Teropong Indonesia ya. Oke, terlibat di PT Alpindo Mitra Jaya. Tapi Aib Zakinya menuntut ganti rugi ya. Berarti Aib Zaki yang dirugikan apa gimana nih? Oke, coba Aib Zaki, sekarang Bobi Maulana ya. Hukum yang melibatkan Bobi Maulana. Oh, nggak ada informasi. Oh, ini masih Bawaslu ya, sama kayak Kang Aib Zaki, terkait pelibatan anak-anak dalam politik selama proses pendaftaran mereka. Bawaslu menyatakan akan melakukan terkait oke, nggak ada kasus hukum seperti apa ya. Nah, itu maksud saya bikin ini tuh jadi teman-teman bisa tahu track record yang nggak positif aja lah, track record kan, siapa tahu ada yang negatif sebagai bahan pembelajaran dan bahan pengingat masyarakat bahwa mereka pernah seperti itu, dan namanya track record mungkin kedepannya akan melakukan itu ya. Mudah-mudahan kita sih berharap yang terpilih di pilkada kemarin, walaupun sekarang belum pelantikan, tetap amanah dan sesuai dengan visi misi dan programnya teman-teman ya. Itu baru 2 kota, Bogor, Sukabumi. Dan sekarang kita beralih ke Kabupaten Sukabumi dulu. Ada Asep Japar dan Kang Andreas. Nah, kemarin tuh dengan pasangan ini hanya berkesempatan dengan Kang Andreas, wakil bupati ya. Coba kita cek dulu apakah ada kasus hukum yang melibatkan. Oh, ada lagi nih. Tidak ada informasi ya. Wah, ini beda ya. Saat ini tidak ada informasi menunjukkan bahwa Asep Japar terlibat langsung dalam kasus hukum yang diputuskan oleh pengadilan. Namun terdapat beberapa isu yang melibatkan namanya. 1, dugaan aliran dana korupsi. Asep Japar diduga menerima aliran dana dari korupsi yang melibatkan Bupati Sukabumi Marwan Hamami. Aktivis setempat mendesak agar Partai Golkar tidak mendukung calon. Ini berarti udah lama dong. Dari Indonesia Visioner, kita lihat ya. Nah, ini beritanya teman-teman. Misalnya korupsi yang dilakukan oleh Bupati sebesar 16 miliar. Temuan selisih anggaran pendapatan. Oh, muncul adanya. Ini kapan sih? 26 Juli 2024, teman-teman. Tapi dugaan ya. Saya nggak tahu, ini saya nggak ikutin beritanya, cuma ini ada beritanya di sini, dan ChatGPT juga memunculkan. Lalu ada sengketa hasil pilkada. Oh iya, memang sekarang sedang digugat
Asep Jafar dan Andreas ini sedang digugat oleh lawannya, yaitu Pak Yos dan Zainul. Nah, Pak Yos dan Pak Zainul menilai gugatan tersebut tidak memenuhi syarat, ya itu kan masih ini, dan ini tetap ada dugaan aliran dana korupsi dari Pak Bupati ke Pak Asep Jafar. Ya mudah-mudahan itu baru dugaan ya, dan saya nggak ngikutin berita itu teman-teman. Ya mudah-mudahan nggak ada lah. Saya juga nggak tahu, mungkin teman-teman yang tahu bisa komen. Oke, kita lanjut lagi. Tapi sejauh ini nggak ada sampai putusan, belum ada sih, baru dugaan fitnah seperti itu. Ya sekarang ke Andreas, Kang Andreas ya. Apakah ada kasus hukum yang melibatkan Andreas? Andreas ini banyak ya, ChatGPT tahu nggak ini Andreas mana? Oh langsung tahu dia. Nggak ada sih. Saat ini tidak ada informasi menunjukkan bahwa terlibat kasus hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan. Namun dalam konteks pemilihan pilkada sama-sama digugat ke Mahkamah Konstitusi ya. Ya baru itu aja. Nggak ada. Menanggapi hal ini, tim kuasa pasangan Asep Jafar menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal. Nah teman-teman yang lagi ngikutin sekarang mungkin bisa komen juga sedang sampai mana ini sidangnya. Dari Mata Sosial Sukabumi Update dan Mata Sosial ya. Jadi ngambil sumber dari portal berita online ya, web ya, ChatGPT ini. Itu maksud saya kalau saya menanyakan, Pak, apakah ada kasus hukumnya? Yang nggak mungkin si calon pada saat kemarin membukanya kan, kadang-kadang nggak mau juga. Nah, Pak Asep Jafar, Anda sudah, walaupun di Cianjur itu saya baru podcast dengan Dr. Eva, jadi dari 3 calon hanya 1 calon, dan pasangannya dengan Deden Nasihin ya, dan kemarin itu Deden Nasihin dan Dr. Eva itu belum diberi menang di Kabupaten Cianjur, dan pemenangnya saat ini ada yang bilang Wahyu Ramzi, tapi sekarang sama seperti Asep Jafar dan Andreas masih digugat oleh Herman Ibang. Nah, kalau kemarin sih sesuai perhitungan Wahyu Ramzi yang menang. Nah, kita ke Wahyu Ramzi aja ya. Apakah ada kasus hukum yang melibatkan Dr. Wahyu ya? Dr. Wahyu Andrianto sih bukan. Oh, Dr. Wahyu. Dia malah Dr. Wahyu siapa ini? Dr. Wahyu Sabuk Cianjur. Wah, Wahyu Andrianto malah. Oh, cuma kasus dugaan pelanggaran kampanye, gugatan terhadap pasangan calon lain. Ya, tidak ada kasus yang seperti korupsi segala macam, nggak ada ya. Nah kalau Ramzi kayaknya nggak ada juga, karena seperti Kang Bobi Maulana ya, dari profesinya showbiz entertainer ke politik. Coba apakah ada kasus hukum yang melibatkan Ramzi? Betul, ada 3 nih. Saat ini ada informasi menunjukkan bahwa Ramzi terlibat dalam kasus hukum. Sebaliknya, Ramzi merupakan calon wakil Bupati Cianjur justru berperan aktif dalam menjaga keamanan. Ia bersama pengawalnya berhasil menggagalkan aksi begal di Cianjur. Serius? Ini serius apa gimmick nih? Menggagalkan aksi begal di Cianjur melakukan seorang pelajar yang mengklaim. Oh, serius ya? Keren juga. Selain itu dalam proses pemilihan kepala daerah, tim kuasa hukum pasangan menghadiri sidang pemeriksaan pendahuluan perselisihan. Oh, iya, karena kan digugat oleh Pak Kang Herman dan Ibang ya.
Jadi sejauh ini tidak ada kasus hukum yang benar-benar sudah diputuskan ya. Kalau ada sih pasti nggak mungkin lolos daftar ya, tapi siapa tahu dulu gitu loh, dan tercatat di web gitu loh. Saya penasaran gitu, dan nggak ada teman-teman. Dan ada pun yang tadi yang kasus korupsi itu, saya juga kaget, saya baru tahu karena saya nggak terlalu ngikutin ya dari ini 2024, karena mungkin saya sibuk dengan podcast ya, dan nggak mencari tahu tentang kasus-kasus kayak gitu. Baru hari ini ternyata ada yang Asep Japar, baru dugaan, dan kayaknya sih ya mudah-mudahan nggak benar ya, karena sekarang udah terpilih dan harus fokus untuk mengurusi Kabupaten Sukabumi. Nah itu teman-teman, jadi dari Kota Bogor. Oh satu lagi, Bupati Bogor. Bupati Bogor itu kita berkesempatan dengan Kang Bayu Syah Johan, nggak juga dengan wakilnya, hanya Kang Bayu Syah Johan. Alhamdulillah berkesempatan, dan belum berkesempatan menang. Yang menang adalah Kang Rudi dengan Ade Jaro ya. Coba kita cari ya, apakah ada kasus hukum yang melibatkan Rudi Suswanto, apa Susmanto ya, Susmanto. Pemeriksaan oleh KPK. Jadi ada 3 nih, ChatGPT ngasih nih. Namun terdapat beberapa peristiwa yang melibatkan namanya dalam konteks penegakan hukum ya teman-teman ya. Ada 3 nih, pemanggilan oleh Bawaslu, pemeriksaan oleh KPK. Ini pernah dipanggil oleh KPK pada saat Kang Rudi Susmanto ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Pernah sebagai saksi oleh KPK nih dalam kasus suap yang melibatkan Bupati Bogor. Ya emang Bupati Bogor nih terkenal korupsi ya. Terus ini kasus pencatutan nama seorang terdakwa bernama Joko Priyo. Joko divonis 2,5 tahun karena melakukan penipuan dan mencatut nama Rudi Susmanto. Oh, dipakai namanya ya, Kang Rudi. Ini saya highlight nih pemeriksaan oleh KPK di Bogor nih, entah kenapa bupatinya tuh selalu korupsi. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan ke depan karena saya belum berkesempatan podcast dengan Kang Rudi kemarin, jadi saya nggak bisa berkomentar banyak. Tapi mudah-mudahan korupsi itu udah diputus lah oleh Kang Rudi itu ya. Jadi di zaman Kang Rudi ini benar-benar Bupati Bogor itu nggak ada namanya korupsi. Itu ada Yasin, pokoknya yang belakangnya Rahmat Yasin ya, nggak salah ya sebelumnya. Rahmat Yasin, ada Yasin, keluarganya yang itulah. Itu waduh, dasar. Oke, ya mudah-mudahan ya gitu teman-teman ya. Terus ke Jarode, apakah ada kasus hukum yang melibatkan Jarode? Ini tadi sumbernya dari sini teman-teman. Dugaan pelanggaran kampanye. Oke, tanggapan Jarode. Oh, jadi nggak ada informasi ya. Kasus hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan. Hanya dugaan pelanggaran kampanye ya. Udah dugaan mah nggak bakal ada ujungnya deh, udah pasti selesai. Nah, itu jadi dari semua kepala daerah saya rasa nggak ada yang pernah melakukan di masa lalu misalnya, nggak ada. Dan pada saat ini pun ya alhamdulillah nggak ada, hanya dugaan, itu fitnah, terus itu nggak benar gitu loh. Ya mudah-mudahan, karena kan tadi yang saya bilang kalau ada track record yang dia pernah korupsi di masa lalu atau ada kasus apa gitu, jadi kemungkinan di kedepannya akan melakukan itu, karena kan udah menjadi track record beliau. Ya mudah-mudahan nggak ada. Dan khusus untuk Kabupaten Bogor mudah-mudahan di
tangan Kang Rudi Susmanto itu jadi pemutus. Bupati sebelumnya yang selalu korupsi, dan di tangan Kang Rudi ini nggak jadi kepala daerah yang korupsi ya Kang Rudi ya. Ya itu teman-teman, saya nggak bisa komentar banyak karena kemarin nggak podcast juga. Kalau Deddy Rahim saya bisa komentar banyak. Seperti Kang Deddy Rahim itu salah satu calon, walaupun kemarin itu podcast jauh sebelum daftar ya. Jadi saya belum tahu programnya apa. Hanya tagline-nya aja Bogor beres gitu. Programnya apa nggak tahu, visi misinya juga belum ada. Tapi dia udah punya arahan bikin Bogor Heritage, Smart City, Heritage City sama Green City ya. Dia punya ada gambaran walaupun belum daftar dan ada program visi misi. Dan Kang Deddy itu salah satu calon yang balas langsung teman-teman. Jadi saya pertama tuh di platform media sosial, saya nggak bisa sebutkan nanti teman-teman malah nge-DM nge-DM Kang Deddy banyak, dan itu memang dibalas langsung oleh Kang Deddy-nya. Ya mudah-mudahan nggak berubah ya. Lalu beliau juga memberi nomor handphone, dan saya kira nomor itu nomor siapa, ternyata nomor handphone asli beliau. Dan itu kan saya bisa berkomentar jauh dan saya bisa mendapatkan penilaian lebih di luar program dan visi misi ya. Jadi ada penilaian lebih, seperti dengan Pak Andreas pun sama, terus Pak Ios sama, Kang Eka Maulana, terus dengan Kang Teddy Risandi, dengan Dr. Eva juga sama. Jadi kelihatan lah, maksudnya saya janjian hari ini misalnya siang, ya kita maklum lah, walaupun mereka itu kan jadwalnya padat, jadi saya selalu mengalah teman-teman. Jadi saya tunggu sampai malam, sibuk, beliau bertemu dengan alim ulama kalau nggak salah di daerah mau ke Purwakarta tuh kalau nggak salah. Saya bilang, Bu, saya nginep aja di sini, kalau besok berkesempatan pagi atau siang saya akan nginep aja, walaupun nggak jadi pun nggak masalah. Wah, dengar itu Bu Dr. Eva mengcancel beberapa agenda besok pagi ke siang itu khusus buat saya. Nah itu kan menjadi Million Brand apa sih, kecil lah, maksudnya media kecil yang belum besar, tapi mereka yang pernah podcast di Million Brand itu, saya merasakan saya dihargai. Terima kasih, saya dihargai, dan itu adalah penilaian lebih bagi saya. Ketika mereka misalnya menang terus mencabat, ada harapan bahwa mereka akan amanah gitu loh. Terus Pak Andreas pun sama. Pak Andreas itu walaupun saya nggak berhubungan langsung, tapi ketika ketemu langsung, wow, orangnya ternyata di luar dari pemberitaan ya. Sangat baik sekali. Siapa lagi? Pak Yos pun sama. Pak Yos saya dibukain sendiri gitu pintunya, dan memang dia nggak mau apa ya, merepotkan orang banyak lah. Awalnya ya kaku, tapi lama-lama cair juga dengan Pak Yos. Terus dengan Pak Zainul juga sempat ketemu, dan tapi belum sempat podcast ya. Pak Asep Japar pun sama, sempat ketemu, dan karena kesibukan segala macam jadi nggak sempat podcast. Nah itu teman-teman. Terus siapa lagi ya? Kang Jainal juga belum sempat, karena kemarin tuh saya ajak podcast mepet waktunya. Jadi saya nggak bisa ngobrol banyak dengan Kang Jainal Mutakin. Mudah-mudahan nanti saya bisa recap lagi. Berarti saya recap kota Bogor, kota Sukabumi, dan Kabupaten Sukabumi ya, yang pernah kita podcast dan dia menang di pilkada kemarin, sebagai bahan pengingat teman-teman juga apa yang sudah diobrolin di podcast kemarin ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Nah, kalau memang teman-teman sih cuma ngambil di ChatGPT ya, ada namanya Copilot kalau di Windows ya, yang baru Copilot. Terus ada di WhatsApp tuh Meta AI. Kalau teman-teman bisa nemu lain, bisa kasih tahu komen. Ya itu aja. Makasih ya sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.